Tata cara ibadah online di rumah. Yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan untuk beribadah dengan tenang. Yang kedua, pakailah pakaian yang layak untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan notes untuk mencatat. Yang keempat, berdoalah sebelum memulai ibadah. Yang kelima, nonaktifkan HP agar Anda bisa fokus untuk beribadah. Yang keenam, ikuti ibadah online dari awal hingga doa berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya hari ini dimanapun kita berada, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena Engkau, karena kasih karunia Tuhan yang begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami memasrahkan segenap hati, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kami memuji Tuhan. Kami mengangkat suara kami, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan Kau tolong ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir dimanapun kami berada saat ini mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Oh
berkuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berkumpul di sini untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah namanya yang kudus. Haleluya. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu. Puji dan kita sembah adalah Allah yang berkuasa buat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang supaya bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan Allah kita bertata. Amin. Haleluya. Kita
percaya setiap orang, setiap jemaat yang ada menaikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Karena kita percaya kuasa Tuhan ada dalam setiap pujian kita. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita mau minta Tuhan untuk tetap hadir dalam hati kita. Kita mau minta kuasa Roh Kudus Tuhan memulihkan setiap hati kita, memulihkan jiwa-jiwa yang haus, yang patah hati. Bila Tuhan hapuskan segala air mata lewat kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Yesus, makasih Tuhan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah, amin, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah, amin, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari Tuhan, kami mohon Engkau lebih lagi Tuhan, ada dalam setiap hati kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Kita mau rasakan kuasa Tuhan boleh mengalir di setiap hati Bapak Ibu yang haus, yang patah hatimu. Mari kau minta kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Rasakan kuasa Tuhan. Mari rasakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Singer akan menyanyikan lagu ini dengan lembut. Bapak Ibu mari menaikkan suara, menaikkan doa-doamu. Minta Tuhan hadir, minta Tuhan ada, menguasai setiap hati dan jiwamu. Haleluya, Yesus terima kasih. Haleluya. Oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya Bapak Ibu Saudara, kita mau rasakan lebih lagi kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan boleh ada di setiap hari-hari kita, di masa-masa yang ada sekarang ini. Saya percaya setiap orang ada masalah, tapi satu hal bagi anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan setia akan janjinya. Mari kita minta lawatan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Biar kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Karena Roh Allah yang hidup itu boleh memenuhi setiap hati kita. Roh Allah yang hidup boleh memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan, urapan-Mu ke atas kami Tuhan. Biar itu boleh kami rasakan hari ini Tuhan. Besok, bahkan seterusnya Tuhan. Selama kami hidup, kami boleh merasakan urapan Tuhan
ada menguatkan setiap kami, ada menguatkan, memulihkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu membebaskan setiap hati yang terbelenggu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu memulihkan hati yang terluka. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku.
hidup yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit Tuhan, memulihkan hati yang terluka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Glory bagi namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu bersorak-sorai menerima urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang lembut. Engkau mengurapi, Engkau mengalir di setiap hati kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu. Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, bila ada roh-roh jahat yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah itu keluar dari ruangan ini, teristimewa dari setiap ruangan hati kami Tuhan, sehingga hati kami boleh bersih menerima firman Tuhan. Firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan jadikan kami kuat lewat firman-Mu. Tegur kami lewat firman-Mu Tuhan, sehingga kami menyadari setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami dan kami siapkan hati kami yang terdalam untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama lagi, saudara-saudara, meski dalam situasi yang masih online. Doa saya kepada Tuhan adalah ibadah ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk tetap berbuat bakti kepada Tuhan. Beberapa saat lagi, saudara-saudara, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Dan seperti biasanya setelah itu akan berlanjut dengan hari raya Pantekosta atau hari raya kepenuhan Roh Kudus. Nah, tentu saja saudara-saudara, sebagai sebuah gereja Pantekosta, saya ingin mempersiapkan jemaat untuk bisa melihat apa dan bagaimana karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu, saudaraku, terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya, secara global, saudara-saudara, kita akan melihat karya Roh Kudus dalam dunia. Secara lebih khusus, saudara-saudara, biasanya orang akan mempelajari karya Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Tetapi ada yang lebih fokus lagi, saudaraku, adalah karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Beberapa waktu ke depan ini kita akan mempelajari hal-hal ini, saudara-saudara. Nah, segera saja saya ajak saudara untuk mulai bagian yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika seseorang mengalami kelahiran baru, atau ketika seseorang diubahkan hatinya, disentuh kehidupan rohaninya, untuk dia mulai mengenal kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara membaca beberapa ayat. Kita baca dulu sekarang Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Saya baca untuk saudara, kalimatnya begini. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayatnya yang keenam, saudaraku, berlanjut. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Ini adalah jawaban Yesus ketika dia berdialog dengan seorang pemuka agama yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemuka agama Yahudi. Dan tentu saja saudara-saudara, ketika Yesus berkata tentang kelahiran kembali, dia berpikir, bagaimana mungkin orang yang sudah setua itu akan kembali lagi ke dalam rahim ibunya? Nah, saudaraku, Yesus kemudian menjelaskan beberapa hal penting, khususnya tentang kelahiran kembali. Jadi, kelahiran kembali itu adalah sebuah proses rohani, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau dipikir dengan cara akal sehat akal manusiawi akan sulit. Tidak mungkinlah seorang yang sudah tua kembali lagi ke rahim ibunya lalu baru dilahirkan. Tidak seperti itu. Tetapi Yesus menjelaskan, saudara-saudara, kalau seseorang tidak mengalami kelahiran kembali, kalau seseorang tidak mengalami dilahirkan kembali oleh Roh, maka saudara-saudara, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya kelahiran kembali itu, saudara-saudara? Saudaraku, kelahiran kembali adalah proses di mana Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang, membuka mata rohaninya, membuka kehidupan rohaninya untuk mulai melihat siapa itu Yesus dan bagaimana dia bisa mengenal Yesus secara pribadi, dan kemudian dia mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tentu saja saudaraku, ini adalah karya Roh Kudus yang sangat luar biasa dalam diri orang percaya. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat apa yang ditulis dalam Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, saudaraku. Kalimatnya berkata demikian: pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ingat baik saudaraku, peristiwa kelahiran kembali yang berujung pada keselamatan seseorang, peristiwa pengenalan seseorang kepada Yesus, yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukanlah sebuah peristiwa yang biasa-biasa saja, saudaraku. Peristiwa itu baru bisa terjadi kalau Roh Kudus berkarya dalam diri orang itu. Dan ketika Roh Kudus berkarya dalam diri orang itu, itulah yang disebut dengan rahmat menurut Titus pasal 3 ayat yang kelima, atau yang disebut dengan karunia Allah, saudara. Jadi Allah mengasihi orang ini, Allah menyentuh hatinya, Allah memberikan orang ini kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan peristiwa ini, saudaraku, tidak terjadi dengan sendirinya. Peristiwa ini tidak terjadi karena apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Tidak. Peristiwa ini terjadi karena Roh Kudus yang berkarya dalam diri orang itu. Sekali lagi kita membaca Titus pasalnya yang ketiga ayat yang kelima, saudaraku. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, kalau sekarang engkau menjadi anak Tuhan, kalau sekarang engkau menjadi orang yang percaya kepada Yesus, itu semata-mata bukan karena gagah dan kuat kita, itu bukan karena perbuatan kita, tapi itu semata-mata terjadi karena kasih karunia Allah atas hidup kita.
Saya ajak saudara sekarang membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11, saudaraku. Beberapa orang di antara kamu dahulu demikian. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Paulus berkata, saudaraku, beberapa dari antara orang-orang percaya itu dulu memang hidupnya gelap. Dulu memang hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dulu memang hidupnya masuk dalam kategori orang yang harus dihukum, saudara-saudara. Tetapi ketika seseorang disentuh oleh Roh Kudus, ketika seseorang menerima kasih karunia Allah, lalu dia memberikan dirinya untuk disucikan, dia memberikan dirinya untuk dikuduskan, dia memberikan dirinya untuk dibenarkan, maka pekerjaan itu bukan hanya pekerjaan orang itu, tetapi itu juga merupakan karya Roh Kudus dalam diri orang percaya, saudara. Dengan bahasa sederhana, saudara, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertama kali melalui karya Roh Kudus, itulah kesempatan pertama dia menerima kasih karunia Allah. Jadi Roh Kudus berperan penting untuk membuat seseorang mengalami peristiwa kelahiran kembali. Roh Kudus berperan penting untuk membuka mata hati seseorang. Roh Kudus berperan untuk menyadarkan dia akan dosa-dosanya. Roh Kudus berperan untuk menyadarkan dia betapa pentingnya dia diselamatkan. Roh Kudus membuka mata hatinya untuk dia bisa melihat kasih karunia Allah yang luar biasa di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya Roh Kudus berkarya dalam diri orang percaya melalui peristiwa kelahiran kembali atau kelahiran baru. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat poin yang kedua. Saudara, setelah seseorang disadarkan, mata hatinya terbuka, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apalagi peran yang dilakukan oleh Roh Kudus? Saudaraku, hal yang kedua yang saya ingin saudara mengerti adalah Roh Kudus berperan penting. Untuk apa? Untuk membawa orang percaya bebas dari hukuman dosa dan maut. Wow. Saya ulang kembali, saudaraku. Roh Kudus berperan penting dalam diri orang percaya untuk membawa dirinya bebas dari hukum dosa dan maut. Haleluya. Sekarang saudara-saudara, kita lanjut dengan poin yang kedua. Bila di poin yang pertama Roh Kudus berperan untuk menyadarkan seseorang berdosa, mengenali keberadaannya, lalu dia mengalami peristiwa kelahiran kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pada poin yang kedua ini, saudaraku, saya ingin kita mengerti lebih jauh apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Saudaraku, di poin yang kedua ini saya menulisnya demikian: Roh Kudus membebaskan orang percaya dari hukuman dosa dan maut. Dengar baik, saudaraku, ada berita untuk kita. Roh Kudus membebaskan orang percaya dari hukuman dosa dan maut. Saya ajak saudara membaca Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua. Kalimatnya bertuliskan demikian: Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Saudaraku, ini adalah peristiwa penting dalam hidup kita. Pada waktu Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang, membuat seseorang ini percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudaraku, hari itu telah terjadi sebuah peristiwa lanjutan. Apa yang disebut dengan orang ini dimerdekakan. Dari apa, saudaraku? Dari hukum dosa. Orang ini dibebaskan. Dari apa, saudaraku? Dari cengkeraman dosa. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa tidak lagi berkuasa atas dirinya. Dosa dengan segala tuntutannya tidak bisa lagi, saudaraku, mengikat dan membuat orang ini ada di bawah kekuasaan hukum dosa. Tidak. Tetapi orang ini dimerdekakan. Orang ini dibebaskan. Dari apa, saudaraku? Dari seluruh tuntutan hukum dosa. Dengan baik, saudaraku, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus bukan saja berkarya di dalam dirimu, tetapi Roh Kudus juga membawa kita kepada sebuah kehidupan baru. Kehidupan di mana kita bebas dari segala tuntutan hukum dosa. Kehidupan di mana kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Galatia pasalnya yang kelima, saudara-saudara, saya mau tambahkan ayat itu. Kalimatnya berkata seperti ini: kamu benar-benar merdeka kalau Kristus memerdekakan kamu. Dalam Kristus, saudaraku, kita dibawa oleh Roh kepada sebuah kehidupan yang benar. Dalam Kristus, Roh menyadarkan kita bahwa kita tidak lagi ada di bawah penghukum. Apakah hanya itu, saudaraku? Tidak. Roh Kudus membebaskan kita bukan saja dari hukum dosa, saudaraku, tapi dosa yang mengakibatkan pada kematian kekal. Dosa yang mengakibatkan kepada maut itu sudah diputuskan, sudah dikalahkan. Oleh apa, saudaraku? Oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, saudaraku, pada waktu seseorang menerima Yesus, hidupnya bukan saja disadarkan, mata batinnya bukan saja dibuka, bukan saja Roh Kudus berkarya dalam diri orang itu untuk menyadarkan tentang hal-hal yang terjadi, tetapi lebih dari itu, saudaraku, Roh Kudus bekerja lebih jauh, membebaskan orang ini dari hukuman dosa. Dan bukan hanya membebaskan orang ini dari hukuman dosa, tapi karena orang ini percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus juga membawa orang ini, saudaraku, untuk bebas dari hukuman maut. Saudaraku, jadi peristiwa keselamatan seseorang bukanlah sebuah peristiwa yang sederhana, saudara. Di sana Roh Kudus berperan luar biasa. Jadi sekarang kita mengerti, kalau Roh Kudus berkarya dalam diri orang percaya, kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup orang percaya, saudara, maka dia bukan saja membuat orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan saja membuat orang ini mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat pribadinya, tetapi juga Roh Kudus membawa orang ini untuk lepas dari hukuman dosa, bebas dari segala tuntutan hukuman dosa. Bahkan hukum maut sekalipun, saudaraku, diputuskannya. Saya berdoa, saudaraku, supaya kita benar-benar menghargai karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Mengapa harus demikian, saudaraku? Karena begitu luar biasanya pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Benar, ini adalah pekerjaan yang sangat sulit, tapi Roh Kudus mampu kerjakan itu dalam diri orang percaya. Nah, mari kita berlanjut sekarang pada bagian yang ketiga.
Pada bagian ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang disebut Roh Kudus meyakinkan orang percaya bahwa ia telah diselamatkan. Dengar baik, saudaraku, Roh Kudus meyakinkan orang percaya bahwa ia telah diselamatkan. Saya ajak saudara membaca Roma pasal 8 lagi, saudaraku. Kali ini kita melihat dalam ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Saya baca untuk kita firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku, mari saudara perhatikan baik-baik tagline-nya di poin yang ketiga tadi. Roh Kudus meyakinkan orang percaya bahwa ia telah diselamatkan. Nah, pertanyaannya menjadi sederhana, saudaraku. Mengapa Roh Kudus harus meyakinkan kembali seseorang yang sudah percaya kepada Yesus? Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan sederhana, saudara. Peristiwa orang percaya Yesus itu seperti yang kita bahas di poin nomor 1 tadi, bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu, membuka mata hatinya, menyadarkan akan segala dosa-dosanya, lalu memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Dan oleh Roh Kudus itu juga, orang itu kemudian mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah kasih karunia Allah. Lalu poin yang kedua lebih dahsyat lagi, saudara. Karena ternyata Roh Kudus bukan saja membawa orang pada keselamatan. Roh Kudus bukan saja membawa orang pada kelahiran kembali, tetapi Roh Kudus juga membawa seseorang untuk dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Maka pertanyaan yang sering muncul adalah seperti ini, saudara-saudara. Sebegitu mudahkah pekerjaan itu dilakukan? Sebegitu mudahkah orang diselamatkan? Sebegitu mudahkah orang dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut? Mengapa, saudaraku? Karena di luar sana sudah beredar sebuah pemahaman, saudaraku, bahwa keselamatan adalah sesuatu yang sulit untuk diraih. Keselamatan adalah sesuatu yang sulit untuk didapat. Itu sebabnya, saudaraku, orang mati-matian beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan harapan, saudaraku, ibadahnya akan bisa membawa dia kepada keselamatan. Ada lagi, saudaraku, orang yang berkorban atau dia memberikan berbagai macam korban, saudaraku, dengan harapan bahwa korban-korban itu akan menolong dia, korban-korban itu akan menyelamatkan dia. Ada lagi, saudaraku, orang yang menjaga hidupnya sebaik-baiknya dengan harapan kalau dia hidup baik, kalau dia hidup tidak mengganggu orang lain, kalau dia hidup ada dalam kebenaran, dia berharap, saudara-saudara, bahwa dia akan diselamatkan. Tidak, saudara. Kasih karunia melalui Roh Kudus tidak seperti itu cara bekerja. Tuhan berkarya begitu rupa, saudaraku, menyadarkan orang akan dosa-dosa,
Sehingga orang itu kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu orang itu bukan saja disucikan, orang itu bukan saja dikuduskan, orang itu bukan saja dilayakkan, tetapi juga dibebaskan dari seluruh hukum dosa dan hukum maut, saudara. Nah, perkara rumit, perkara sulit, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Dan itulah yang dikerjakan Allah Roh Kudus dalam diri orang percaya. Nah, itu sebabnya, saudaraku, bila orang kemudian membuka mata dan melihat hal-hal yang lain, tidak melihat kepada kebenaran firman Allah, tidak melihat apa yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi dirinya, dia bimbang, saudara-saudara. Dia bimbang. Masa sih diselamatkan sebegitu mudah? Masa sih hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu diselamatkan? Ya, saudara. Keselamatan di dalam Yesus sebegitu sederhana, tetapi mengandung hal-hal yang luar biasa. Nah, bila orang itu bimbang, bila orang itu ragu, maka sekarang Roh Kudus berkarya, saudara. Untuk apa, saudaraku? Untuk membuat orang ini menjadi semakin yakin bahwa dia benar-benar telah diselamatkan, bahwa dia benar-benar ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya sudah diubah. Roh Kudus meyakinkan itu, saudara. Saya membaca ulang, saudara-saudara, Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15 dan 16. Saya baca ulang untuk saudara, untuk memperjelas. Kalimatnya bertuliskan begini: sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dengar baik, saudaraku. Pada waktu Roh Kudus berkarya, lalu dia mengubah hidup kita, saudaraku, maka itu bukan roh yang mencengkeram, roh yang membuat perbudakan baru, bukan. Tapi itu adalah roh yang membebaskan, bukan saja dari hukum dosa dan hukum maut, saudara, tapi roh itu juga menjadikan kita, saudara, apa? Anak Allah. Roh Kudus inilah, saudara-saudara, yang berkarya secara luar biasa, memberikan keyakinan, memberikan keteguhan, memberikan kekuatan bagi kita bahwa kita adalah anak Allah. Itu sebabnya, saudara-saudara, Rasul Paulus kemudian berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya kita bisa memanggil dia Ya Aba, Ya Bapa. Sebuah sebutan yang sangat akrab, saudaraku, antara seorang anak dengan bapaknya. Seorang anak yang hidup bersama-sama dengan bapaknya. Itu sebabnya roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya sekarang menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Dan tahukah saudara, kalau hari-hari ini kita menjadi sebegitu yakin, kalau hari-hari ini kita menjadi sebegitu kuat keyakinan, itu karena Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Tapi kalau engkau mulai ragu dan kalau engkau mulai goyah, maka hari ini engkau bisa berdoa, memohon Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berkarya kembali, bekerja kembali dalam diri untuk membuat kita yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi, saudaraku, pada bagian yang pertama ini saya ingin mengajak saudara belajar apa yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus dalam diri orang percaya. Ada 3 hal penting yang saya mau saudara mengerti. Yang pertama,
Roh Kudus berkarya, saudaraku, dalam proses kelahiran baru. Yang kedua, Roh Kudus berkarya untuk membebaskan orang-orang percaya dari hukum dosa dan hukum maut. Yang ketiga, saudaraku, Roh Kudus meyakinkan orang percaya bahwa ia telah diselamatkan di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, karena kami mendapatkan peneguhan kembali betapa dahsyatnya Engkau berkarya pada waktu kami pertama kali mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa luar biasanya Engkau terus berkarya dalam hidup kami, Tuhan, membebaskan kami dari segala hukum dosa dan hukum maut, menyucikan kami, melayakkan kami untuk menjadikan kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk hal baik yang Engkau kerjakan. Kami yang bukan anak, sekarang kami telah menjadi anak. Kami yang bukan umat, sekarang telah menjadi umat. Kami yang tadinya tidak diselamatkan, sekarang kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, teruslah berkarya dalam diri kami masing-masing, khususnya dalam diri jemaat GPDI Sunter ya Tuhan, supaya mereka menjadi semakin diteguhkan, mereka menjadi semakin dikuatkan, bahwa mereka benar-benar telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Berkaryalah Roh Kudus di tengah kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, pemimpin pujian, singers, pemain musik, bahkan seluruh bagian yang ada di dalamnya. Tuhan menolong dan memberkati mereka sekalian. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti kepadamu, Engkau juga menolong dan memberkati mereka sekalian ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau membawa pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai pada pejabat terendah sekalipun, Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Hikmat, akal, budi, kasih karunia Tuhan ada pada mereka, sehingga semua yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami berdoa, serahkan diri ke dalam tangan-Mu Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang memerlukan uluran tangan-Mu Tuhan. Nyatakanlah pembelaan-Mu, nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan. Bukakan jalan untuk mereka yang bermasalah, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun dan tercurah ke atas mereka sekalian. Berdoalah kami untuk mereka yang sedang berlibur, mereka yang masih aktif bekerja. Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati mereka. Rumah-rumah tangga mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan, pribadi demi pribadi, semuanya ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Nyatakanlah pembelaan-Mu, nyatakanlah pertolongan-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan atasnya. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah membawa korban persembahan mereka, Tuhan memberkati mereka dengan berlipat ganda. Bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, seperti firman-Mu mengajarkan kepada kami semua ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau.
Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.